Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsumburu Hasibuan, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Ilmu Filsafat. Di video ini saya diberi kesempatan untuk membahas mata kuliah Ilmu Kalam yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Sontang Siontang. Dalam pembahasan saya ini, saya membahas mengenai aliran Mu'tazilah. Oke, kita langsung saja membahasnya. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran mengenai aliran Mu'tazilah ini. Tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, dapat memahami mengenai aliran Mu'tazilah. Yang kedua, dapat mengetahui doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, dapat mengetahui golongan yang terdapat pada Mu'tazilah. Dan yang terakhir, bisa mengetahui tokoh-tokoh Mu'tazilah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian Mu'tazilah dan latar belakangnya. Mu'tazilah berasal dari kata ittazalah, yang itu memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang luar karena pendirinya yaitu Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan dirinya dari sang guru yaitu Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah lahir di Basra pada abad kedua Hijriah, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwah dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pendiri aliran Mu'tazilah, Wasil bin Atha, berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak pula mukmin, namun berada di tengahnya, yaitu fasik. Selanjutnya, kita akan membahas ajaran aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu tauhid. Meyakini sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya. Dalam mempertahankan paham keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yakni aliran Mu'tazilah meniadakan segala sifat Allah, yaitu bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang berdiri di luar zatnya. Kaum Mu'tazilah enggan mengakui adanya sifat Tuhan dalam pengertian sesuatu yang melekat pada zat Tuhan. Jika Tuhan dikatakan maha mengetahui, maka itu bukan sifatnya tapi zatnya. Mu'tazilah juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Selanjutnya al-ad, yaitu keadilan. Keadilan yang memiliki arti Tuhan Maha Adil menunjukkan kesempurnaan yang sebagai Maha Kuasa. Karena Ia Maha Sempurna, sudah pasti adil. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak tahu menahu dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Selanjutnya adalah perjanjian dan ancaman. Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana, Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya. Janji Tuhan memberikan surga bagi yang berbuat baik dan memberikan siksaan bagi yang berbuat buruk atau durhaka. Itu pasti terjadi dan mengampuni orang yang bertobat nasuha benar adanya. Tentu kejahatan yang menyebabkan masuk neraka ialah perbuatan dosa besar. Selanjutnya ialah posisi di antara dua posisi. Ini adalah ajaran yang menyebabkan munculnya aliran Mu'tazilah. Ajaran ini dikenal dengan status orang beriman yang melakukan dosa besar.
Pelaku dosa besar tersebut tidak dapat dikatakan mukmin secara mutlak karena iman menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukanlah kepatuhan, melainkan kedurhakaan. Orang ini tidak dapat dikatakan kafir secara mutlak karena masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Hanya jika ia meninggal sebelum bertaubat, ia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Karena di akhirat hanya dua, yaitu surga dan neraka. Orang fasik diletakkan di neraka, hanya sisaannya lebih ringan dari orang kafir. Selanjutnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ajaran ini menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal pelaksanaan al-ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar itu cukup dengan seruan saja. Tetapi dalam keadaan tertentu perlu kekerasan. Oke, kita masuk golongan aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka, banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalisme Islam. Dan aliran Mu'tazilah juga berpendapat akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Kita masuk ke tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh yang pertama yaitu pendirinya Wasil bin Athah, yang kedua Abu Hujail al-Alaf, yang ketiga Al-Jubai, yang keempat An-Nazam, yang kelima Al-Jahid, yang keenam Muammar bin Abad, yang ketujuh Bishar at-Mutamir, yang terakhir Abu Musa al-Mudrar.